Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Nama saya Muhammad Heru dengan NIM 121, ada Gendis dengan NIM 126, Nurbeti dengan 118, dan Akbar dengan NIM 114, Mahathir dengan NIM 147, Raka Varian Sapa dengan NIM 132, dan terakhir ada Ale dengan NIM 147. Materinya yaitu bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri yaitu apa itu ketahanan nasional dan bela negara. Secara etimologi, ketahanan berasal dari kata tahan yang berarti tabah atau kuat. Dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Ketahanan nasional secara etimologi dapat diartikan sebagai mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Secara terminologi, menurut GPHS Surya Mataraman, ketahanan nasional memiliki lebih dari satu wajah atau ketahanan nasional berwajah ganda, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi. Ada 3 pengertian ketahanan nasional atau disebut sebagai wajah ketahanan nasional, yakni yang pertama itu ada ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Konsepsi ini dibuat dengan menggunakan ajaran Astragatra. Oleh karena itu, konsepsi ini dapat dinamakan ketahanan nasional Indonesia berlandaskan pada ajaran Astragatra bahwa kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh 2 aspek, yakni aspek alamiah yang berjumlah 3 unsur, Trigatra, dan aspek sosial yang berjumlah 5 unsur, Pancagatra. Yang kedua ada ketahanan nasional sebagai kondisi. Ketahanan nasional dirumuskan sebagai kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keweletan dan ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan baik yang datang dari dalam negeri, langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga ada ketahanan nasional sebagai strategi, cara atau pendekatan. Ketahanan nasional dipandang sebagai cara atau pendekatan dengan menggunakan ajaran Astragatra, yang berarti mengikutsertakan segala aspek alamiah dan sosial guna diperhitungkan dalam menanggulangi ancaman yang ada. Konsepsi ketahanan nasional dimasukkan ke dalam garis besar haluan negara atau disebut GBHN, yakni mulai GBHN 1973 sampai dengan GBHN 1998. Adapun rumusan konsep ketahanan nasional dalam GBHN tahun 1998 adalah konsep berbagai berikut. 1. Untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif dielakkan dari hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan yang timbul baik dari luar maupun dalam. Maka pembangunan nasional diselenggarakan melalui pendekatan ketahanan nasional yang mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional bangsa secara utuh dan menyeluruh. 2. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara. Berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan ketahanan nasional. Selanjutnya, ketahanan nasional yang tangguh akan mendorong pembangunan nasional. Yang ketiga, ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. B. Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi
politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung kemampuan memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis, serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif. C. Ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat. Ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan bentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia. Ketahanan pertahanan. Keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis. Selanjutnya yang dibacakan oleh Raka. Apa itu bela negara? Istilah bela negara dapat kita temukan dalam rumusan pasal 27 ayat 3 UUD NRI 1945. Pasal 27 ayat 3 menyatakan setiap warga negara berhak 250 dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 dinyatakan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. 2. Alasan mengapa diperlukan ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintah, seperti tegaknya hukum dan ketertiban atau law and order, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran atau welfare and prosperity, keamanan, defense and security, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, juridical justice and social justice, serta kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri, freedom of the people. Contoh dari mengapa diperlukannya ketahanan nasional dan bela negara adalah berkaca daripada kasus hancurnya negara Yugoslavia yang kini sudah terpecah menjadi beberapa negara baru, seperti Bosnia, Herzegovina, Kroasia, Serbia, Slovenia, Makedonia, dan Montenegro. Yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologi, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Secara historis, gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD yang sekarang bernama Seskot. Masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Pengaruh komunisme menjalar sampai kawasan Indochina sehingga satu persatu kawasan Indochina menjadi negara komunis seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja. Tahun 1960-an terjadi gerakan komunis di Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Bahkan gerakan komunis Indonesia mengadakan pemberontakan pada 30 September tahun 1965, namun akhirnya dapat diatasi. Pengembangan atas pemikiran awal di atas semakin kuat setelah berakhirnya gerakan-gerakan 30 September PKI. Pada tahun 1968, pemikiran tersebut dilanjutkan oleh Lemhanas, Lembaga Pertahanan Nasional. Kesiapan menghadapi tantangan dan ancaman itu harus diwujudkan dalam bentuk ketahanan bangsa yang dimanifestasikan dalam bentuk perisai, yaitu tameng yang terdiri dari unsur-unsur ideologi, ekonomi, sosial budaya, dan militer. Tameng yang dimaksud adalah sublimasi dari konsep kekuatan dari SSKAD. Secara konseptual, pemikiran Lemhanas merupakan langkah maju dibanding sebelumnya, yaitu ditemukannya unsur-unsur dari tata kehidupan nasional yang berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan militer.
Dari sini kita mengenal 3 konsepsi ketahanan nasional Indonesia, yakni konsepsi tahun 1968, 1969, dan 1972. Menurut konsepsi tahun 1968 dan 1969, ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan. Sedangkan pada konsepsi tahun 1972, ketahanan nasional merupakan suatu kondisi dinamik yang berisi keuletan dan ketangguhan. Jika pada dua konsepsi sebelumnya dikenal istilah Ipoleskom atau Pancagatra, dalam konsepsi tahun 1972 diperluas dan disempurnakan berdasar asas Astagatra. Perkembangan selanjutnya, rumusan ketahanan nasional masuk dalam GBHN sebagai hasil ketetapan MPR, yakni dimulai pada GBHN 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan yang terakhir di GBHN 1998. Rumusan GBHN 1998 sebagaimana telah dinyatakan di atas merupakan rumusan terakhir sebab sekarang ini GBHN tidak lagi digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan. Selanjutnya 4. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan pada konsep ketahanan nasional kita terbukti mampu menangkal berbagai bentuk ancaman sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa atau berakhirnya NKRI. Setidaknya ini terbukti pada saat bangsa Indonesia menghadapi ancaman komunisme tahun 1965 dan yang lebih aktual menghadapi krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997 dan 1998. Sampai saat ini kita masih kuat bertahan dalam wujud NKRI, bandingkan dengan pengalaman Yugoslavia ketika menghadapi ancaman perpecahan di tahun 1990-an. Namun demikian, seperti halnya kehidupan individual yang terus berkembang, kehidupan berbangsa juga mengalami perubahan, perkembangan, dan dinamika yang terus-menerus. Ketahanan nasional Indonesia akan selalu menghadapi aneka tantangan dan ancaman yang terus berubah. Ketahanan nasional sebagai kondisi salah satu wajah TANAS akan selalu menunjukkan dinamika sejalan dengan keadaan atau objektif yang ada di masyarakat kita. Sebagai kondisi, gambaran TANAS bisa berubah-ubah, kadang tinggi, kadang rendah. Selanjutnya, 5. Mendeskripsikan esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Terdapat hubungan antara ketahanan nasional dengan pembelaan negara atau bela negara. Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Keikutsertaan warga negara dalam upaya menghadapi atau menanggulangi ancaman hakikat ketahanan nasional dilakukan dalam wujud upaya bela Selanjutnya, negara. jenis-jenis bela negara. Yang pertama, bela negara secara fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. Rakyat terlatih terdiri dari berbagai unsur seperti resimen mahasiswa, perlawanan rakyat, pertahanan sipil, mitra babinsa, dan organisasi kemasyarakatan pemuda yang telah mengikuti pendidikan dasar militer dan lain-lain. Yang kedua, bela negara secara non-fisik. Keterlibatan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk sepanjang masa dan dalam segala situasi. Misalnya dengan cara yang pertama, mengikuti pendidikan kewarganegaraan baik melalui jalur formal dan non-formal. Kedua, melaksanakan kehidupan berdemokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak dalam memecahkan masalah bersama. Lalu yang ketiga, pengabdian yang tulus kepada lingkungan sekitar dengan menanam, memelihara, dan melestarikan. Dan keempat, berkarya nyata untuk kemanusiaan demi memajukan bangsa dan negara. Kesimpulannya, pengertian ketahanan nasional dibedakan menjadi 3, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi dan konsep khas bangsa Indonesia sebagai pedoman pengaturan penyelenggaraan bernegara dengan berlandaskan pada ajaran Astagatra. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan daya tahan. Yang ketiga, ketahanan nasional sebagai metode atau strategi, yaitu cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dan ancaman kebangsaan melalui pendekatan Astagatra yang sifatnya integral komprehensif. Ketahanan nasional memiliki dimensi seperti ketahanan nasional ideologi, politik, dan budaya, serta konsep ketahanan berlapis dimulai dari ketahanan nasional diri, keluarga, wilayah, regional, dan nasional.
Inti dari ketahanan nasional Indonesia adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman dewasa. Ini spektrumnya semakin luas dan kompleks, baik dalam bentuk ancaman militer maupun nirmiliter. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Bela negara mencakup bela negara secara fisik atau militer dan bela negara secara non-fisik atau nirmiliter, dari dalam negeri maupun luar negeri. Bela negara dapat secara fisik, yaitu dengan cara memanggul senjata, menghadapi serangan atau agresi musuh. Tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Selanjutnya menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu, berikan ilustrasi dan prediksi apabila bangsa Indonesia tidak berhasil dalam mewujudkan ketahanan di bidang ideologi. Jawabannya adalah ideologi Indonesia yaitu adalah Pancasila. Pancasila ini sudah disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia untuk menjadi ideologi. Apabila Indonesia tidak berhasil dalam mewujudkan ketahanan Pancasila sebagai ideologi negara, atau dapat dikatakan apabila Pancasila dapat digantikan dengan ideologi yang baru, maka yang akan terjadi yaitu membuat negara baru, undang-undang dasar baru, dan menimbulkan konflik-konflik akibat perbedaan pemahaman yang sulit dalam penyelesaiannya karena tidak ada lagi aturan di dalamnya. Pertanyaan yang kedua yaitu apa yang menjadi hubungan antara ketahanan nasional dan bela negara di Indonesia? Jawabannya itu terdapat hubungan yang sangat erat antara ketahanan nasional suatu negara dengan pembelaan negara. Kegiatan pembelaan negara pada dasarnya merupakan usaha dari warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Dengan adanya sikap bela negara yang kuat, maka ketahanan nasional akan tercapai secara maksimal. Di sini ada bela negara non-fisik. Yang pertama itu contohnya mengikuti pendidikan kewarganegaraan baik jalur formal maupun non-formal. Yang kedua ada melaksanakan kehidupan berdemokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak dalam memecahkan masalah bersama. Yang ketiga itu ada pengabdian tulus pada lingkungan sekitar dengan menanam, memelihara, dan melestarikan. Dan yang terakhir, berkarya nyata untuk kemanusiaan demi memajukan bangsa dan negara. Yang ketiga, yaitu menurut pendapat pemakalah, upaya apa saja yang dilakukan agar SDA yang dimiliki bangsa Indonesia bisa mendukung ketahanan nasional secara optimal. Jawabannya, sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam, digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Upaya yang dilakukan yaitu dengan dibutuhkannya peran generasi muda karena Indonesia akan bergantung pada SDA. SDA juga faktor penting dalam menumbuhkan pertumbuhan ekonomi. Dan kita tahu bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa seperti ekosistem hutan pantai yang dapat memenuhi kebutuhan energi maupun pangan bagi masyarakat pertanian, kehutanan, dan pertambangan. Contoh lainnya yaitu SDA pantai yang bisa dijadikan objek pariwisata yang tentunya akan meningkatkan perekonomian negara. Juga dalam SDA hutan, banyak pohon-pohon yang apabila dikelola dengan baik seperti reboisasi, itu juga akan menjadi keberlangsungan hidup masyarakat. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.